Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Martina, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang pengertian Tuhan dan sifat-sifatnya, serta Nabi dan Rasul utusan Allah. Bagaimana? Sudah siap belajar? Yuk, kita bahas sekarang. Dalam konsep Islam, Tuhan disebut dengan Allah, yakni Zat yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Tinggi, dan Maha segala-galanya. Allah berasal dari kata lahu yang berarti baginya, dan didahului oleh sandang al yang menjadi Allahu, yang berarti segala puji bagi Allah yang memiliki Tuhan semesta alam. Selanjutnya kita bahas tentang sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang pasti ada bagi Allah dan tidak dapat ditiru oleh siapapun. Sebenarnya sifat wajib bagi Allah itu ada banyak sekali. Namun ulama mendefinisikan ada 20 sifat wajib yang patut kita ketahui. Yuk kita lantunin bareng-bareng ya. Allah wujud idza baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qadrah irada ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Nah, itu tadi 20 sifat yang wajib kita ketahui. Untuk artinya sudah ada di ini ya, di atas ya. Oke? Selanjutnya kita bahas tentang sifat muhal bagi Allah. Sifat muhal bagi Allah adalah sifat yang tentunya tidak ada bagi Allah. Sifat ini adalah lawan dari sifat wajib bagi Allah. Sifat muhal ini juga ada 20 teman-teman. Sifat ini sudah ada artinya di ini ya, di buku ini ya. Yang terakhir adalah sifat jaiz. Sifat jaiz adalah sifat yang boleh ada maupun tidak ada pada Allah. Sifat ini adalah sifat yang menunjukkan kebebasan Allah dalam menentukan sesuatu. Sifat ini hanya ada satu, yaitu fi'lun mumkinin aw tarkuhu. Maksudnya adalah membuat apa yang mungkin terjadi atau tidak. Nah, dalam pengertiannya, Allah bebas untuk membuat sesuatu, ingin menjadikannya atau tidak. Sebagai contoh begini, kita mempunyai sebuah bibit pohon. Bibit pohon itu kita tanam, lalu kita siram, kita berikan pupuk, kita lakukan pemberian air. Nah, kita rawat sudah sangat baik, sangat bagus. Lalu pohon itu berkembang. Setelah berkembang pada masa buah, pohon itu akhirnya mati karena terkena hama. Nah, disitulah ditunjukkan sifat jaiz Allah. Allah bebas untuk menghidupkan pohon tersebut atau mematikan pohon tersebut. Lalu selanjutnya kebebasan Allah ada dua. Satu, menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah Allah bebas untuk menciptakan sesuatu, menciptakan laki-laki atau perempuan, menciptakan hewan atau menciptakan tumbuhan apapun, itu terserah Allah. Yang kedua, Allah mengatur semua makhluknya. Maksudnya di sini adalah sebagai contoh, kita waktu masih pagi ya, kita lari-lari, jalan-jalan, itu kita masih dalam keadaan sehat.
Lalu pada sore hari tiba-tiba saja kita melakukan sesuatu dan membuat kita sakit. Nah, itu adalah salah satu contoh kebebasan sifat Allah. Selanjutnya adalah cara mengimani sifat Allah. Yang pertama adalah sifat wajib. Bagaimana cara kita mengimani? Yang pertama adalah bertakwa. Bertakwa di sini adalah meninggalkan segala apa yang dilarang Allah dan mengerjakan semua perintah-perintah Allah. Yang kedua adalah introspeksi diri. Kita disarankan untuk selalu introspeksi diri dan mengingat mati supaya kita lebih dekat kepada Allah dan tidak merasa sombong karena apa yang kita miliki saat ini. Yang ketiga adalah yang saya singgung tadi, tidak sombong. Sombong itu sebagai bumerang untuk kita sendiri, menghancurkan diri sendiri. Kita tidak boleh sombong tentang apa yang kita punya karena itu semua adalah titipan Allah. Yang keempat adalah tidak serakah. Nah, ini sifat ini susah ya kita hindari. Serakah di sini ya kayak serakah tentang saat kita membeli baju atau saat kita makan. Itu nggak boleh serakah, nggak boleh terlalu banyak karena yang terlalu banyak akan membuat kita lupa. Yang kedua adalah cara mengimani sifat Allah melalui sifat mustahil. Yang pertama adalah sabar. Sabar di sini sabar dalam mengerjakan segala perintah Allah, meninggalkan larangannya, sabar dalam belajar, sabar dalam bekerja. Nah, kita lakukan semua itu dengan sabar. 2, hati-hati, dan 3, rajin beribadah. Nah, itu sudah jelas ya menurut saya. Untuk mengimani sifat jaiz, 1, bersyukur, 2, berbuat baik, 3, putus asa dan ikhlas. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu pengertian Nabi dan Rasul utusan Allah. Untuk yang pertama, pengertian Nabi. Nabi berasal dari kata naba yang berarti kabar. Secara umum, Nabi adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah melalui perantara malaikat maupun dari mimpi-mimpinya yang digunakan secara syariatnya untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, Rasul. Rasul berasal dari kata irsala, yaitu utusan. Rasul adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah dan untuk diteruskan kepada kaum-kaumnya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan sifat Nabi dan Rasul. Untuk sifat yang pertama adalah sidik. Sidik berarti benar ataupun jujur. Nabi dan Rasul dalam menyampaikan wahyu dari Allah benar-benar jujur, benar-benar sampai kepada kaum muslimin dan muslimat. Untuk yang kedua adalah fatonah. Fatonah artinya cerdas. Seorang Nabi dan Rasul pasti sudah tentu sangat cerdas. Yang ketiga adalah tabligh. Tabligh menyampaikan. Segala wahyu yang diterima Nabi dari Allah pasti benar-benar tersampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat. Dan yang terakhir adalah amanah. Nabi dan Rasul yang setelah menerima wahyu dari Allah pasti akan menyampaikan semua pesan-pesannya kepada kaum muslimin wal muslimat dan itu pasti sampai. Jadi amanah ini juga bisa kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Untuk yang terakhir adalah Nabi dan Rasul ulul azmi. Seperti apa pengertian Nabi dan Rasul ulul azmi? Nabi dan Rasul ulul azmi adalah gelar yang diberikan kepada nabi-nabi yang memiliki ketabahan hati yang luar biasa. Ada 5 nabi yang masuk dalam gelar ulul azmi. Nabi ulul azmi yang pertama adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus kepada kaum Bani Rasib. Kaum ini termasuk kaum yang sulit diajak menyembah Allah. Mereka menyembah patung atau berhala. Nabi Nuh disebutkan memiliki umur 980 tahun dan 500 tahunnya digunakan untuk berdakwah. Sayangnya hanya sedikit kaumnya yang mau mengikuti. Anak dan istrinya pun turut membangkang. Hingga suatu ketika Nabi Nuh diutus untuk membuat kapal. Ketika membuat kapal, Nabi Nuh masih dicaci bahkan dianggap gila karena tidak mungkin ada banjir besar.
Akhirnya, Nabi Nuh yang telah menahan kesabaran itu pun berdoa agar melenyapkan kaumnya. Doa itu terkabul dan seluruh kaumnya hanyut binasa ditelan banjir termasuk anak dan istrinya. Selanjutnya Nabi yang bergelar Ulul Asmi adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendapat gelar Ulul Asmi ini karena kesabarannya saat mendapat perintah menyembelih anak kesayangannya Nabi Ismail. Ia begitu patuh dan akhirnya diganti dengan domba dari surga. Kedua, keteladanan saat dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim dengan kesabarannya mampu bertahan di tengah kobaran api dan api itu pun terasa dingin. Nabi ketiga yang bergelar Ulul Asmi adalah Nabi Musa. Keteladanan Nabi Musa berawal dari saat masih lahir di era kepemimpinan Raja Fir'aun yang kejam. Atas dasar ramalan bahwa akan lahir bayi laki-laki yang kelak akan menumbangkan sang raja, Fir'aun menyuruh untuk membinasakan bayi laki-laki yang lahir saat itu. Ibu Musa yang tidak ingin bayinya dibunuh, sehingga ia menghanyutkannya di sungai Nil. Kemudian Musa ditemukan oleh keluarga Fir'aun. Bahkan atas dasar permintaan istrinya, Fir'aun mencari wanita untuk menyusui anak temuan itu. Allah menyelamatkan anak itu dan kembali di persusuan Yukabat. Musa kemudian tumbuh cerdas dan tekun berdakwah. Ia selalu dihadapkan dengan para penyihir istana dan selalu ada mukjizat yang menyertainya. Hingga akhir dari perjuangan Nabi Musa adalah menyeberang di Lautan Merah dan pasukan Fir'aun pun terbinasakan. Nabi Isa mempunyai kemukjizatan bisa menghidupkan kembali orang yang telah meninggal dan menyembuhkan orang-orang yang mengalami kebutaan. Mukjizat Nabi Isa dimulai sejak masih bayi. Pada saat masih bayi, Nabi Isa sudah bisa berbicara. Dan Nabi terakhir yang bergelar Ulul Asmi adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mempunyai banyak sekali mukjizat. Di antaranya adalah 1. Al-Quran. Di dalam Al-Quran tertulis bahwa mukjizat berupa kitab diberikan kepada 4 nabi. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi dan Rasul terakhir adalah mukjizat yang abadi sepanjang zaman, yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah membelah bulan. Kisah mukjizat Nabi Muhammad ini terjadi saat orang-orang kafir menantang Muhammad untuk membuktikan kenabiannya dengan membelah bulan. Kemudian Muhammad menuju ke bulan, lalu atas kehendak Allah, bulan terbagi menjadi 2. Yang ketiga, air mengalir dari jari jemari tangannya. Mukjizat Nabi Muhammad yakni air mengalir dari jari tangannya. Pada hari Al-Hudaybiyah atau perjanjian, orang-orang menjadi sangat haus. Setelah menyelesaikan wudhu, orang-orang bergegas menuju Muhammad. Orang-orang mengatakan bahwa tidak punya air untuk berwudhu atau minum kecuali sepanci air kecil yang tidak cukup untuk semuanya. Kemudian Muhammad meletakkan tangannya ke dalam panci dan air mulai mengalir dari jari-jarinya seperti mata air. Akhirnya, semua orang dapat minum dan berwudhu. Yang keempat, makanan sedikit cukup untuk banyak orang. Nabi Thalhah dan istrinya mendengar Nabi Muhammad lemas, kemudian lalu mengundang Nabi Muhammad untuk makan. Nabi Muhammad datang mengajak banyak sahabat, yakni sekitar 70-80 orang. Namun Abu Thalhah dan istrinya tidak memiliki banyak makanan. Sebelum acara makan dimulai, Nabi Muhammad mendoakan makanan yang dihidangkan. Setelah itu, para tamu diminta makan bergantian. Yang pertama makan adalah 10 sahabat, lalu 10 sahabat berikutnya, kemudian 10 sahabat berikutnya, dan seterusnya. Akhirnya semua sahabat yang datang makan sampai kenyang. Setelah itu, barulah Nabi Muhammad dan keluarga Thalhah makan hingga kenyang. Lalu, Isra dan Mi'raj. Mukjizat Nabi Muhammad berikutnya yakni Isra dan Mi'raj. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat dalam waktu tidak sampai 1 malam. Nah, itu tadi penjelasan tentang Tuhan dan sifat-sifatnya serta Nabi dan Rasul Ulul Asmi. Semoga dapat bermanfaat dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.